warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nahmadu fi kulli ayamina wa khususan lil hadir liman hadir fi hajal majlis Kampung Sasirangan. Alhamdulillah ja'alana nabiyan sayyidul mukhtar sayyiduna wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal. Alhamdulillah ila akhir zaman au nabiyyi khatimin nabil mustafa insyaallah amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Lihormati yang saya hormati para alim, para guru-guru agama di tempat ini, yang saya hormati tuan rumah, alhamdulillah yang mengundang kita pada acara khidmat ini, yaitu acara Maulidur Rasul. Tuan rumah Haji Hairul ya, Haji Hairul, alhamdulillah beserta keluarga beliau. Yang saya hormati tokoh-tokoh di kampung, Ustadz siapa tadi, Mujibur Rahman, yang mana orangnya? Belakang ya, alhamdulillah membelakangi. Ini nah guru bisa, Guru Ahmad Sofi, nah alhamdulillah. Guru-guru yang lain juga, para hadirin hadirat. Siapa? Ustadz Ansori dari Al Ihsan ya, Pondok Al Ihsan. Alhamdulillahirabbil alamin dapat hadir juga bersama-sama kita dalam rangka memperingati Maulidur Rasul. Kita duduk di sini dengan berbeda-beda umur, usia, berbeda-beda pengetahuan, berbeda-beda keadaan, ada kaya, ada miskin, bermacam rupa dan wajah, yang semuanya tidak ada yang rata kira-kira lah mukanya. Kita duduk di sini bersama-sama untuk apa yang disebut dengan Maulidur Rasul. Maulidur Rasul yaitu memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limaja para ulama menegaskan tentang betapa luar biasanya, betapa istimewanya orang-orang yang menghadiri majlis Maulidur Rasul. Betapa istimewa pula orang yang mengadakan, menyediakan tempat untuk Maulidur Rasul itu. Imam Al-Yafi'i misalnya dalam I'anatul Talibin disebut oleh pengarang kitab I'anatul Talibin adalah Imam Al-Yafi'i. Yafi'i ini berkata, man jami'ah li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikwanan pahayaan. Barang siapa, kata beliau, mengumpulkan orang, berarti ini tuan rumah mengumpulkan. Tadi beberapa orang juga mengumpulkan bersama-sama, ada yang mengajak, intinya mengajak orang lain untuk berkumpul untuk perayaan li Maulidi Rasul, Maulid Nabi SAW, memperingati kelahiran beliau. Kata beliau, mungkin di dalamnya sababan lahum liqiraatil Quran. Tadi ada membaca Quran kan, menjadi sebab orang membaca Al-Quran di dalamnya. Wa qissatin Nabi SAW, mendengarkan kisah-kisah Nabi SAW. Basa'ahullahu lahum, maka mereka akan dibangkitkan Allah nanti fi yaumil qiyamah ma'as-siddiqina was-syuhada was-sholihin, bersama para syuhada
orang-orang soleh, orang-orang sidik, orang-orang yang benar, jujur menurut Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Jadi luar biasa sekali. Bahasa lain dalam hadis lain, man sholla alayya au yaksiru sholawatan alayya, siapa yang banyak memperbanyak salawatnya kepadaku, maka biyaumil qiyamah ma'abi, bersamaku dia. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, aulan nas ma'abi, bersamaku di yaumil kiamat nanti ialah orang yang paling banyak membaca salawat. Maka orang yang mengadakan Maulidur Rasul seperti bagaikan orang yang banyak membaca salawat. 5 aja. Kenapa? Karena bait-bait pada peringatan Maulid itu, bait-bait peringatan itu tidak lain yang difokuskan perhatian manusia ketika itu tidak lain adalah orang yang bernama Muhammad. Subhanallah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kelahiran beliau di dunia pada tahun atau yang disebut dengan tahun 570, disebut juga dengan tahun Gazah. Karena sebelum kelahiran beliau, waktu itu masih ibunda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang hamil tua. Terjadi rencana Raja Abraha untuk menyerang Ka'bah ketika itu. Kakek Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib, masih ingat dengan Abdul Muthalib? Bukan Talib yang jualan nasi kuning itu, lain lah. Nah, ya kah? Ketika itu beliau disurati atau diutuslah orang kepada beliau bahwa Ka'bah akan diambil oleh Abraha, Ka'bah akan dihancurkan oleh Abraha. Apa kata kakek beliau? Saya tidak khawatir Ka'bah ini dihancurkan, yang saya khawatirkan adalah kambing-kambing saya matian, kata beliau. Kan lucu perkataan ini, tapi ini perkataan kakek baginda Nabi benar. Kenapa demikian? Karena ternyata pikiran kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata apa? Allah pasti menjaga Ka'bahnya, Allah pasti menjaga baitnya atau rumah Allah itu sendiri. Karena Ka'bah itu sudah dikenal dengan nama istilah Baitullah. Pasti karena Baitullah ini milik Allah, saya tidak khawatir. Jadi kakek beliau berkata dengan utusan, saya tidak khawatir Ka'bah itu dihancurkan. Nggak khawatir, karena dia pasti ada yang menjaganya. Yang saya khawatirkan adalah kambing-kambing saya matian, kata beliau. Jadi utusan apa Abraha ini bingung, kenapa jadi kambing yang ditakutkan? Harusnya Ka'bah. Nah, mungkin ada bertanya-tanya, kenapa Abraha itu jadi pingin memiliki Ka'bah atau ingin menghancurkan Ka'bah? Karena tempat dia di Afrika sana, di Habsah ya, daerah Afrika. Karena Saudi Arabia itu berbatasan langsung berseberangan sungai saja, itu adalah benua Afrika. Jadi Habsah itu melewati jalur tertentu masih bisa langsung melewati tanah. Jadi dia dibatasi oleh teluk saja. Teluk itu semacam sungai, tapi di ujungnya ada pertemuan jalan. Nah, pada saat itu betul saja, begitu tentara Abraha datang ingin menghancurkan Ka'bah, burung-burung berjatuhan, burung-burung yang disebut dengan ababil ya, mungkin sudah tahu ya, tarnihim bihijaratim min sijil. Burung-burung itu membawa batu-batu dari api neraka. Jadi batu api neraka itu sampai sekarang orang tidak tahu yang mana batunya. Tapi itu memang terjadi. Tentara Abraha itu hancur binasa gara-gara batu itu diturunkan. Ini peristiwa kejadian sebelum beberapa bulan Nabi SAW dilahirkan. Ketika Nabi SAW dilahirkan, ketika itu waktu dilahirkan Nabi SAW, banyak juga peristiwa keanehan. Di antaranya Ummu Aiman melihat cahaya masuk ke
dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan pada hari Senin menurut kesepakatan ulama. Bagian ada mengatakan hari Selasa, kita ambil hari Senin 12 Rabiul Awal 570. Ada yang mengatakan 571. Ketika beliau lahir terjadi kegaiban yang luar biasa. Apa yang terjadi, keanehan yang mungkin pernah Anda dengar bahwa apinya Majusi di Iran sana, yang sekarang Iran, kalau dulu namanya yang disebut dengan orang-orang Majusi. Majusi itu orang menyembah api. Jadi api disembah. Bayangkan kalau sampean menyembah api, bisa duduk terus di muka dapur sana biarlah. api yang terus hidup itu, kalau kita di sini ada di Tanjung itu adakan dari apa? Obor ya, ada obor itu jadi sesembahannya. Itu sesembahan, itu padam luar biasa. Kursi kekaisaran Kisra atau Persia atau tadi orang-orang Majusi itu runtuh. Jadi dia runtuh. Itu menunjukkan kekuasaan ini akan nanti hancur lebur. Subhanallah. Betul nanti ya, dalam sejarah Islam nanti itu hancur. Di dunia itu waktu kelahiran Nabi itu ada 2 kerajaan besar. Satu namanya kerajaan Romawi, yang satunya adalah kerajaan Kisra. Di timur dikuasai oleh Kisra, di barat dikuasai oleh Romawi. Kalau sekarang Pak, dulu ada istilah Amerika dan Uni Soviet ya kah? Amerika dan Uni Soviet, nah model-model kayak itulah, model-model mirip seperti itu. Kalau sekarang kan Uni Sovietnya tidak ada lagi ya, sekarang sudah berpisah. Nah sekarang yang hebat itu Indonesia, sudah besar ya kan. Nah alhamdulillahirabbil alamin, kita nih orang-orang Indonesia, orang-orang yang hebat sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, wah, kayak itu aja lah guru. Apa maksudnya guru? Tadi siapa yang kemudian Syekh Asy'ari Sakafi ini gurunya Imam Junaid. Imam Junaid itu pemuka tokoh tasawuf sekitar abad 2 ke 3 Hijrah. Jadi hidupnya di antara itu Asy'ari Sakafi berkata bahwa siapa yang menghadiri hadara maudu'an li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam la hadarahu la kasadarahu illa mahabbatallahi wa rasul ay mahabbah li nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin orang menghadiri maulid Nabi itu, perayaan yang di dalamnya dikisahkan tentang Nabi, kecuali satu saja, karena cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, bahkan padahal Nabi pernah mengatakan, man ahabani, siapa yang mencintaiku, ma'i fi yaumil qiyamah, nanti akan bersamaku pada hari kiamat. Subhanallah, subhanallah. Dikisahkan suatu hari pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sufyan, pada Fathul Makkah ingin masuk Islam. Lalu datanglah dia kepada Nabi. Ketika itu Mekah itu dikelilingi oleh pasukan kaum muslimin. Karena Fathul Makkah waktu itu, pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan ketakutan. Lalu dia mengucap kalimat syahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi ini, asyhadu an la ilaha illallah, katanya. Nabi diam aja, tidak membenarkan juga dia berislam. Lalu ketika itu Umar bin Khattab menyenggol kepada Abu Sufyan. Teruskan, katanya, teruskan. Lalu beliau mengucap, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi juga bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW adalah utusan Allah. Barulah Nabi tersenyum dan merangkul pamannya Abu Sufyan. Subhanallah. Apa itu maknanya? Tidak sah keislaman seseorang kalau hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Rasulullah. Betapa tingginya kalimat ini, betapa tingginya nama Muhammad SAW yang sengaja Allah sejajarkan dengan dirinya Allah Azza wa Jalla. Karena itu di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang yang benar-benar bersungguh-sungguh dia menjaga dirinya untuk memperjuangkan kalian. Orang itu memiliki sifat raufur rahim. Padahal rauf itu dan rahim itu nama siapa? Allah Azza wa Jalla. Mengapa nama Allah diletakkan kepada pujian Allah terhadap baginda Nabi besar Muhammad SAW? Bukankah Nabi Muhammad bukan seorang Tuhan? Dia hanyalah manusia, hamba saja. Itu membuktikan betapa Allah begitu sayangnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Teori Jepang tadi itu telah. Nah, kita yang mungkin yang masih muda-muda, yang masih anak-anak, mungkin bingung terlalu panjang teori ya kalau lah. Nah, teori ini bisa juga salah menerapkan. Ada kisah. Nah, bukan kisah aja guru nih banyak jar. Apa teori-teori aja dalam agama. Sekarang nyatanya kayak apa? Nah, karena mempraktekkan ini bisa aja salah. Bahari kisah Paloi lah. Nah, kisah Paloi lah. Nangar ketujuh loh biar nangar Paloi. Bahari itu Paloi, Paloi itu bahari urang hulu sungai. Tahu di mana kah hulu sungainya? Di Halabiu kah? Atau di Amuntai kah? Paloi ini di Kandangan kah? Ada tahu juga? Rupanya datang ke Banjar. Lah, lama beberapa hari kan di Banjar nih. Ini model apa tuh orang mencari apa? Ada saudara lah di Banjar. Pulang ke kampung toh. Pas orang ajan, ini praktek langsung. Paloi rupanya mbah habis mendengar pengalaman di Banjarmasin. Mendengar orang ajan di Banjarmasin. Orang di ajan nih di Banjarmasin ini kalau ajan tuh model pakai echo atau kalau anu musiknya Allahu Akbar, Allah. Kayak gitu kalau anunya ada echo-nya nih lah. Iyalah, kayak apa guru sama. Wah, bar ya bisa juga kayak bar aja rasanya. Pas beli kampung Paloi lalu ajan nih kayak itu Allahu Akbar bar. Jadi bingung orang kampung kenapa nih jar. Iyalah. Nah, gara-gara melihat aja kalau mendengar iyalah, mempraktikkan langsung di kampung. Pas apa yang terjadi? Iyalah, ribut orang kampung. Datangan orang nang kada sembahyangin datang juga. Bujur kalau aku aja Paloi nang kada sembahyangin datang. Orang bukan anak sembahyang kada, bingung melihat bagaimana orang ajan nah yalah, ini praktek bisa salah. Praktek bisa salah. Nah, kita mendengar teori ini belum tentu kita tepat. Ya lah, tadi dikisahkan mencintai Nabi SAW. Berarti dalam agama itu mencintai Nabi SAW itu penting sekali, betul? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mempraktekkan cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW? Ini yang menjadi masalah. Ini jadi masalah. Yalah, kayak anak-anak SD juga. Kalau soal mencinta harap mana kalau lah. Sekarang anak-anak SD kan bisa dah cinta-cintaan lawan anu yalah. Yalah. Nah, coba prakteknya. Mau kawin dengan orang tua diketek kuitan benar ya lah, apa anak kawin bahaya jangan diketek kuitan benar ini jabahnya belum apa-apa sudah anak kawin ya lah. Nah, praktek itu penting, mengetahui bagaimana praktek. Kesimpulannya jar pasti ceramah maulid itu jar cinta kepada Nabi SAW. Betul sekali. Kesimpulan daripada Maulidur Rasul itu adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, sesuai dengan keadaan kita, ada cinta anak-anak, ada cinta orang dewasa, yalah, ada cinta orang tua kita ini, ada yang tua, ada anak-anak, ada dewasa, macam-macam cintanya. Dalam praktek bagaimana? Bermacam ragam. Satu kali
contoh orang cinta ya. Ini contoh di masa Rasulullah, di masa sahabat orang cinta. Bilal bin Rabah. Setelah wafat Rasulullah SAW, beliau tidak melakukan azan lagi. Jadi setelah wafat Rasulullah, sekali pernah azan beliau nangis, kemudian tidak mau lagi azan. Setelah wafat Rasulullah SAW, 5 aja. Kenapa? Bilal bin Rabah tidak menyebutkan alasannya. Kemudian beberapa waktu kemudian beliau pindah ke suatu tempat di daerah Sam, Syria. Suatu kali beliau bermimpi dengan Nabi SAW. Bercucur air matalah beliau dalam mimpinya. Itu sampai terbangun beliau tercucur air mata. Akhirnya beliau selalu menangis bila mengingat mimpi beliau, mengingat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau mendatangi Madinah. Beliau berkata dalam hati beliau, aku ingin melihat Nabi SAW. Disangka beliau Nabi itu masih hidup. Rupanya pikiran beliau entah bagaimana, pikiran beliau Nabi hidup. Lalu duduklah beliau di muka pusara Nabi SAW lama sekali. Sehingga di antara sahabat ada yang menegur beliau bahwa Nabi sudah wafat saat ini. Subhanallah. Ini adalah gambaran bagaimana seorang sahabat cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, mencucurkan air matanya. Yuk, kita kawalah mencintai Nabi itu mencucurkan air mata. Menang kawa tuh biasanya bila putus cinta, ya Allah lah. Nah, iyalah. Atau abahnya belaki pulang, nah bila ibu lalu merajuk kayak duduk di muka lawang, nah aja nangis, ya kalau lah kawa tuh. Tapi bila menangis membayangkan Nabi SAW, bisalah kita? Tidak bisa kita. Yalah, tapi ini cinta orang yang sudah tingkat tinggi nih, cinta. Karena Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, dalam sebuah la yu'minu ahadukum. Andaikan diartikan secara bahasa Arabnya, secara lugah gramatikal saja, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kalian. Tapi kalau diterjemahkan oleh bahasa yang lebih moderat, lebih mudah, tidak sempurna iman seseorang. Ya kalau, nah, kalau tidak dikatakan beriman, kasihan sekali orang. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilaihi min waladihi, nah, min walidihi wan nasi ajmain. Tidak bisa dikatakan sempurna iman seseorang bila dia belum mencintai Nabi besar Muhammad SAW daripada cintanya kepada anak, kepada anaknya sendiri, ataupun orang tuanya, ataupun manusia lainnya. Jadi kalau kita ingin mengukur cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW itu bagaimana? Ukur, apakah kita ini sudah cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Cinta kita bagaimana? Apakah cinta kita masih mencintai anak-anak kita, orang tua kita, manusia semua yang lain, siapa saja lebih kita cintai, atau Nabi yang kita cintai? Ketika kita mendengarkan ada acara Maulidur Rasul, apa kita duduk di dalamnya atau kita kelayapan keluar cari sesuap nasi, ya kah? Ini ada bisnis, kawan menelpon, nah bisnis, berarti kita lebih mementingkan bisnis ketimbang Nabi besar Muhammad SAW. Ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi, mendengar dari hadis-hadis Nabi, apakah kita mengutamakan beliau atau tidak? Itu ketahuan pada diri kita sendiri. Apabila kita merasa ibadah itu bagian dari hidup kita ketimbang yang lain lebih utama, berarti kita sudah cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Nabi itu begitu cintanya kepada umatnya, dan beliau selalu mendoakan umatnya. Nah, bagaimana ini ketika Sayyidatina Aisyah sedang berrebah-rebah bertanya kepada, ya Rasulullah, apakah engkau mendoakanku? Ya Rasulullah, kata Nabi, aku mendoakan kamu selalu dan mendoakan kaum muslimin semuanya. Jadi pekerjaan Nabi itu mendoakan kaum muslimin. Ya, sampai di dalam kubur beliau pun sekarang ini, saat ini beliau mendoakan terus. Dalam sebuah hadis
Inna awliya Allah wal anbiya yusalluna fi kuburihim. Para nabi-nabi dan para rasul itu, para aulia Allah, yusalluna fi kuburihim. Mereka berdoa, yusalluna boleh diartikan sholat dalam makna lil hajat, doa kepada Allah, fi kuburihim, di dalam kubur mereka, maksudnya di barjah mereka. Subhanallah. Maka alangkah ruginya ketika kita hidup, kita tidak sempat mencintai Nabi SAW. Kita juga tidak sempat mengucap satu hal, kata-kata cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Makanya ada syair lah. Nah, misalnya ini muhibun, apalagi bijikri Ahmad, ya kah? Apalagi sambungannya Basir Nuhibban, ya, Muhibban, Basir Muhibban walau biru'yah. Nah, walau biru'yah, sekalipun hanya dalam mimpi. Ini muhibun, sungguh aku mencintai Nabi Muhammad. Bijikri Ahmad, dengan menyebut nama Ahmad atau Muhammad dalam salawat. Jadi kita kalau nanti membaca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, aturkan di hati kita, ya Rasulullah, ulun cinta kepada engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah, ya Rasulullah, ulun cinta kepada bijikri Ahmad walau biru'yah. Dah, basir alaya, atau sampaikan saja, beritahukan hamba atau saya ya Rasulullah, walau biru'yah, walaupun kabar itu hanya daripada mimpi saja, ulun sudah senang. Masya Allah. Karena man ro'ani fi manam, siapa yang melihatku pada mimpinya, maka samalah dia sayarani fil yakjah, sama saja dia melihatku pada waktu jaga. Nah, subhanallah, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kenapa orang bermimpi kepada Nabi? Tadi membaca salawat sambil diterjemahkan di hati, tapi bukan terjemah yang teks itu, bukan. Tadi, ya Rasulullah, ulun cinta kepada engkau. Ya Allah, kalau saya ada mengarang beberapa syair, ada lebih 25 buah mungkin syair saya karang, syair cinta kepada Nabi. Misalnya ada kalimat ya hadi kulubana, atau apa? Ya hadi kulubana ij'alna mayyuhibun nabi mayyuhib, apa pengulannya tuh? Ibun nabi. Nah, ya Allah yang memberi petunjuk, jadikan kami ij'alna mayyuhibun nabi, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Subhanallah. Ada lagi kalimat Sayyidul Mukhtar ushud ilaina. Lagi sambungannya. Nah, hafalah. Sayyidul Mukhtar, wahai penghulu yang terpilih, ushud ilaina, ya Rasulullah, bahasa Banjarnya, perhatikan kami ya Rasulullah, doakan kami ya Rasulullah. Nah, itu menumbuhkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di rumah bersama kawan-kawan ditimbulkan di hati, jangan sampai lupa. Subhanallah. 5 aja li kalimatin piha li ashabi Rasulillahi SAW kisah tapiha. Ada satu kisah di masa Rasulullah SAW, adalah orang yang mencintai itu, ada namanya Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Suatu saat beliau sakit kaki beliau. Dalam kitab Mafahim, ketika beliau sakit kaki beliau kesakitan, lalu menyebut, ya Allah, isbini, ya Allah, sembuhkan aku. La syafa'alahu, tidak ada Allah menyembuhkan kepadanya, tetap saja kesakitan beliau. Lalu ada marra rajulan, seorang laki-laki lewat ketika itu. Wa yaqulu ilahi, berkatalah kepada Abdullah ibnu Umar, katanya Pak, uskur Muhammad, sebutlah Muhammad. Dalam riwayat uskur
man ahabbahu, sebut siapa yang engkau cintai. Subhanallah. Lalu mendengar siapa yang engkau cintai, langsunglah Abdullah ibnu Umar menyebut Muhammad. Salawat itu ada keunikan, ada kegaiban. Nanti mungkin yang masih pemuda-pemuda, mungkin berhajat dapat pekerjaan yang baik, tempat yang nyaman, istri yang solehah, cantik lagi, semuanya aneh, nang hendak itulah. Nah, mungkin ada beberapa salawat-salawat, mungkin ringan yang mudah dibaca di masyarakat. Apa yang mudah dibaca? Allahumma sholli ala Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim mantaman ala Sayyidina Muhammadinil ladzi tankhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda. Itu kah? Ya, hafal mungkin. Nah, dimanfaatkan itu. Jangan hanya dibaca ketika berkumpul orang saya di rumah. Di waktu di rumah coba-coba baca 3 kali, hajatkan di hati. Karena kenapa? Itu artinya dan sejarahnya ada itu. Orang mengenal dengan sebutan salawat nariyah. Ada lagi menyebut salawat kamilah. Kenapa? Itu ada kisah itu. Tankhalu bihil uqad. Tankhalu bihil uqad. Tankhalu bihil uqad itu artinya melepas ikatan-ikatan yang membelenggu. Subhanallah. Apa yang terjadi pada waktu itu? Terjadi pada masa Rasulullah. Ada seorang sahabat datang beserta anak. Anaknya ini tidak bisa berbicara. Lalu dipanggil Rasulullah, sini kata Rasul. Kemudian diludahi Rasulullah. Diludahi Rasulullah. Si anak itu setelah diludahi hilang bisunya. Subhanallah. Subhanallah. Tankhalu bihil uqad wa tanfarijul bihil qurab. Qurab itu adalah bencana, musibah. Satu saat orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi waktu khutbah. Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bayangkan orang yang Arab Badui ini sholat tidak, ya kan, urusannya urusan kampungnya aja. Ya Rasulullah, kampung kami kekeringan ya Rasulullah, banyak yang mati-matian binatang ternak kami. Gimana ya Rasulullah? Doakan ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengangkat tangan berdoa beliau. Setelah itu orang itu pulang. Minggu berikutnya datang lagi orang itu. Kenapa kata Rasulullah? Kampung kami kehujanan terus-menerus ya Rasulullah. Nah, jadi orang dulu yang namanya musibah itu kekeringan dan atau kehujanan. Rupanya kehujanan baru mengenal mereka. Setelah didoakan Rasulullah, kampung Baduy itu kehujanan lebat. Selama seminggu ya Rasulullah, hujan terus. Doakan ya Rasulullah, supaya hujan ini hanya mengalir di sekitarnya saja dan memberi manfaat kepada kami. Lalu Rasulullah pun berdoa untuk agar hujan itu memberi manfaat. Maka akhirnya hujan itu reda dan beberapa kali hujan saja kemudian kering lagi, sehingga hewan-hewan banyak yang hidup, tidak lagi mati-matian. Ini adalah gambaran kurab Rasulullah menghilangkan bencana. Maka kita membaca salawat itu sambil di hati apa? Wasilah kita supaya bencana hilangan, anak pina bungol, maaf aja lah, baca itu, tiupakan di air, nginum makan non anak, iyalah. Kalau menunggu tuan guru kan waktu-waktu tertentu aja kita ketemu, iyalah. Tapi tolong di rumah baca salawat itu, tiupakan di air, nginumkan di air, iyalah. Nah, atau sakit, sudah ke dokter, dibawa mungkin tidak juga sembuh-sembuh, masih berulang-ulang, coba baca salawat itu tadi itu, tiupkan di air, minumkan. Subhanallah. Bisi laki bilang ketujuannya bebini. misalnya lah, ibu-ibu ada kasihnya adalah ibu-ibu lah. Nah, ketujuan bebini, bacakan itu tadi, tiupakan, niatkan supaya laki jangan tapi pambini. Nah, sekali mbah ditiupakan berapa kali sekanya lama nang laki nih. Lama pulang, masalah pulang, tiupakan pulang banyu tuh. Inya pae orang nang bebini itu kada kawa kada pengarasan, pasti pengarasan. Iyalah Pak. Nah, itu kisahnya lah. Jadi ini kita mempraktekkan keyakinan kita dalam hidup
keyakinan praktek kita bagaimana cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW kita praktekkan dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari. Kita berdagang, berjualan, sunyi warung, kenapa nih sunyi? Atau guest house pindah sunyi misalnya. Nah, apa nih? Aku ada hafalan bacaan salawat. Nah, aku baca salawat. Berapa kali kah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Cinta kita kepada Nabi kita praktekkan, sekaligus kita juga berwasilah kepada Nabi SAW dalam doa kita. Nah ini, makanya kata Imam Syaukani, tidaklah aku berdoa selalu aku memanggil atau menyebut Nabi besar Muhammad SAW. Syekh Al-Murtasi oleh Syekh Muhammad Ajibah dalam kitab Iqazul Himam, saya tidak pernah berdoa satupun yang doa itu tidak menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Saya tidak pernah melupakan kapanpun Nabi Muhammad SAW. Itu selama 40 tahun kata Syekh Murtasi, Syekh Mursi ya, gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah, muridnya Syekh As-Sajili. Selama 40 tahun aku tidak pernah lupa dengan orang yang bernama Muhammad. Subhanallah, Sayyiduna Muhammad. Karena bila kita mengucap salawat itu pasti kita ingat dengan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu dalam bahasa Arab artinya ya Allah. Al-qawlu fiha lil makna ya Allah. Ya kan? Allah dan ma. Itu kan digabung menjadi satu menjadi Allahumma. Jadi ma itu adalah wahai, nidanya Allah itu adalah nama Allah Azza wa Jalla. Maka setiap kita bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pasti kita menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Sedemikian pula kalimat yang paling minimal, paling kecil, sallallahu ala Muhammad, paling pendek itu, iyalah yang dikatakan orang salawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendek. Sallallahu, disebut juga sallallahu, semoga Allah memberi salawat kepada Nabi Muhammad. Paling bagus kalimat itu sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Saya mengikuti Imam Syaukani tadi, termasuk juga di dalamnya selalu menyebut nama Nabi Muhammad, diusahakan, diupayakan ucapan Sayyiduna. Subhan. Ini adalah bagaimana kita mempraktekkan iman dan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dalam hidup sehari-hari. Nah, kayak apalagi sudah? Kan kita ini dalam hidup hari-hari ini macam-macam. Bersaing-saing aja kita nih hidup. Yalah, duduk di warung. Yalah, menampilkan utas, ya, utas apa tuh ya? Nah, ya mengaku Nabi di zaman Nabi Muhammad SAW. Lalu karena sudah 2 kali dia menyerang, tidak juga mati-mati Musailamah Al-Kadzdzab, selalu sempat menyelamatkan diri. Hari atau penyerangan yang ketiga ini, siasat Khalid bin Walid berbeda dari biasanya. Apa? Ucapan yang biasa di kalimat dengan takbir waktu menyerang. Jadi jangan dituruti inilah, bahaya juga nih dituruti takbir itu biasa pada orang tua kita, kepada Nabi SAW dan kepada kaum muslimin semuaan. Maka kata Syekh, man ja'abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang membawa kebajikan, maka dia mendapatkan pahala 10 kali kebajikan daripadanya. Artinya bila kita membaca 1 kali Fatihah, kita hadiahkan kepada orang yang bersangkutan, siapa saja, ibu bapak kita atau siapa saja, maka berarti kita mendapat 10 kali kebajikan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita hadiahkan, habis bangkrut amal kita, kemudian akhirnya kita mendapatkan 10 dari Allah Azza wa Jalla. Begitu maksudnya. Kenapa jadi haul itu begitu juga sangat penting, karena nilai amalnya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla.
ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan li ahlil kubur Haji Sabran bin Taib, Hajah Halimah binti Dolmas, wa Haji Patawari bin Suloh, Halimah binti Abbas, Hajah Khalidah binti Haji Sabran, wa Hamidah binti Haji Sabran, Hamsiah binti Haji Sabran, Salim Abbas bin Abbas, Suharso bin Amir Asin, Makmur bin Hamsi, Rahman bin Ahmad Anwar, wa walidaina wa walida liman hadir fi hajal majlis. Syai'ulahumul Fatihah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asbit ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban misla zalika wa taqabbal minna bi fadlika wa karamika kabulan hasanan jamilan jalila wa taqabbal minna ya Allah ma qara'nahu wa kabarnahu halalnahu ziyadatan fi syarafin nabil mustafa sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin salatullah wa salamullah alaihi wa alaihim ajmain. Summa ila ali sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajmain wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bisanin ila yaumiddin wal ulama wal amilin wasyuhada was salihin wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan li ahlil kubur Haji Sabran bin Taib, Hajah Halimah binti Dolmas, Haji Patawari bin Suloh, Halimah bin Abbas, Hajah Khalidah binti Haji Sabran, Hamdanah binti Haji Sabran, Tamsiah binti Haji Sabran, Salim Abbas bin Abbas, Soharso bin Amir Asin, Makmur bin Hamsi, wa Rahmani bin Ahmad Anwar, wa walidaina wa walidaikum, wa abaina wa abaikum, wa ummahatina wa ummahatikum, wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma fir lahum warhamhum waqim wa'fu anhum waqrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa aizhum min azabi qabri wan nar wa dakilhum fi jannatikan naim. Allahumma ij'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran waj'al lahum ya Allah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi barjakihim wa akhiratihim birahmatika ya arhamar rahimin wa khususan li walidaina ya Allah ij'al lahum ya Allah ma'an nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal barjah wal akhirah innaka sami'ud du'a ya Rabbana ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab ubsut rizqana min kulli jihatin min jami' ghaibika bi ghairi minnati makhluqatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Ahsin ya Allah akibatana fil umuri kulliha wa zina min kizid dunya jabi qabri wal akhirah wa min dikid dunya wa diki yaumil qiyamah. A'iz lana ya Allah a'iz lil muslimin wal muslimat min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da wa dikid dunya wa diki yaumil qiyamah wa min jawali nikmatika wa tahuli afiyatika wa pajati nikmatika wa jami syaqatika ya rabbal alamin. Allahumma ja'al ya Allah fi qulubina nuran binuri Sayyidina Muhammad wa bisam'ina wa basarina nuran binuri Sayyidina Muhammad wa bi amamina wa qalbina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina nuran binuri Sayyidina Muhammad wa bi asabina wa lahmina wa damina wa syarina wa basarina wa lisanina wa izamina wa jildina nuran binuri Sayyidina Muhammad. Ayyid lana binuri Sayyidina Muhammad waj'alna nuran binuri Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ij'al qaryatana ya Allah wa khususan di baladina Banjarmasin ya Allah aminan wa khususan di qaryatina Kampung Simpang seberang masjid birahmatika ya arhamar rahimin aminan waj'al lahum ya Allah amanu waj'al lahum ya Allah min ibadillahis sholihin wa taqabbal du'ana innaka sami'ud du'a ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung kah? Bismillah.